Oke. Pak Parlin mau tanya dulu, Pak. Boleh, silakan. Ya, ini kan Bapak dokter Ya. Parlin Simamura, MTH. Ya, Dokternya benar. D-nya kan besar. Iya. Kalau D-nya besar, R-nya besar, itu apa tuh, Pak? Kalau saya lihat di R besar CNN itu kan. dokter kehormatan. Oh. Jadi kalau D-nya besar, R-nya besar. Iya, itu dokter kehormatan. Oh, dokter kehormatan. Ya, kalau D besar, R kecil itu dokter akademik. Akademik. Iya. Kalau D-nya kecil, dokter. D kecil dokter biasa, dokter. Dokter biasa, dokter Ya, ini dokter, kesehatan ya. Ya, dokter kesehatan ya, di bidang kesehatan. Oh, iya. Oke, makasih Pak. Oke. Kita mau mulai aja dulu ya, sambil nunggu temannya. Kita hari pertama perkenalan lebih banyak dan perkenalan diri dan mata kuliah yang akan kita pelajari selama seminggu ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, dipimpin. Yang bisa Bapak Gunawan berdoa untuk memulai perkuliahan kita. Ya, Pak. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk kami boleh belajar kembali perkuliahan filsafat dengan Pak Parlin Simamura. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu, kesempatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Biar waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Allah memimpin kami dari perkuliahan ini sampai selesai. Mohon pengertian yang baru dari Engkau untuk kami bisa memahami dan mengerti setiap pengajaran yang disampaikan. Berkati Pak Parlin Tuhan, berkati kami semua, agar kami dapat menyelesaikan perkuliahan ini sampai selesai. Kami menyerahkan waktu ini, jaringan internet juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon Tuhan memberkati segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Gunawan atas doanya. Terima kasih Pak. Oke, kita perkenalan dulu ya. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Seperti yang sudah diberitahukan, nama saya Parlin Simamura, asli Batak. Saya menerima Kristus ketika berumur tamat SMP ya di Medan. Jadi saya lahir di Siborong-Borong, tamat SMP pindah ke Medan dengan satu tujuan, orang tua menyuruh untuk cari kerja. Ya, kalau cari kerja tamat SMP kita tahulah nggak bisa. Tapi justru itu Tuhan pakai pada momen itu untuk mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat di Medan, di Gereja Baptis ya. Di Gereja Baptis Independen di Medan. Kemudian pindah ke Jakarta tahun 2005. Tahun 2005, S1 saya sebenarnya di IT ya, teknologi informasi di TD Park di Medan. Kemudian alih fungsi ya, berubah menjadi teologi karena masuk di Kementerian Agama tahun 2009. Jadi 2009 menjadi PNS di Bimas Kristen Kementerian Agama, dan karena sudah masuk di PNS di Kementerian Agama, akhirnya saya mengambil kuliahnya di teologi. Jadi saya ambil lagi S1-nya di STT Baptis Independen, kemudian S2-nya di STI Jakarta, S3-nya di STT Rahmat Immanuel Jakarta. Oke. Jadi sudah mengajar di Baptis Jakarta sebenarnya sudah 2 atau 3 tahunnya sebagai dosen nomor induk dosen khusus. Jadi karena kita di pemerintahan masih belum banyak dosen, maka bisa yang PNS atau yang TNI Polri yang aktif juga merangkap sebagai dosen dengan syarat ada nomor induk dosen khusus. Dan itu dosen perjanjian dengan lembaga. Ya, saya mempunyai 1 istri, 1 anak, dan melayani di Gereja Baptis Independen Salom di Palmerah, Jakarta Barat.
Jadi mengajar juga di beberapa STT ya seperti ini. Baru tadi selesai pertemuan dengan S1 ya, program S1 di STT Wajah. Ya, di masa Covid ini memang kita harus bisa memanajemen waktu ya, tetap harus berproduktivitas walaupun dalam situasi Covid. Kita berdoa supaya sebenarnya lebih enak kuliah langsungnya, tapi kita harus new normal. Yang selama ini dilarang untuk kuliah jarak jauh, akhirnya secara tidak ini ya seperti tanda terpaksa ada kuliah jarak jauh karena ada COVID ini. Nah itu perkenalan. Kemudian kita satu-satu perkenalan dulu ya. Ketua kita David, silakan perkenalkan dirinya. Ya, shalom semua Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya, yang belum kenal David nama saya ya Bapak Ibu ya. Tolong dihafal ya. Saya kebetulan puji Tuhan, memang tidak ada yang kebetulan ya. Saya masuk kuliah S2 ini, tadinya saya S1 hukum, sekarang saya S2, puji Tuhan masuk di STT Baptis ya. Jadi saya memang sarjananya sarjana hukum tadinya ya Pak. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan juga Bapak saya adalah gembala di GKRI. Jadi saya pelayanannya kan bantuin papa saya kan, jadi di GKRI juga. Nah, GKRI yang di mana ya? Di Bekasi Pak, Bekasi Utara. Oh, Bekasi Utara, oke. Kebetulan juga saya orang Batak juga Pak. Kelihatan ya Pak ya? Bukan orang Batak. Kelihatan orang India katanya. Kata temannya tadi. Kelihatan orang Australia dia, Pak. Nah, kesibukan saya paling apa ya? Sekarang sih dagang-dagang aja ya, karena kan sebenarnya saya musisi, cuma Dagang lagi apa corona ini? jadi sekarang dulu biasanya dagang laptop kan Pak. Oh, Tapi begitu. sekarang lagi zaman lagi begini, jadi dagang beras dulu Pak. Dagang beras ya? Iya, mau gimana lagi Pak? Iya, nggak apa-apa. Ya kalau mengenai pekerjaan zaman dulu, saya dulu tukang beca. Oh iya Pak. Ya, orang tua saya sebenarnya nggak sanggup menyekolahkan saya sampai SMA, makanya disuruh kerja ke Medan ya. Ya, tapi Tuhan memakai itu semua supaya kita ditempa untuk bisa mandiri dan tidak menyerah dengan keadaan. Oke, lanjut. Itu deh Pak. Puji Tuhan, Nas. Itu aja sih Pak paling dari saya Pak. Sudah menikah? Belum Pak, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan ya. Jangan dulu menikah di masa COVID ya. Iya, nggak ada juga yang bisa. Ya, karena kemarin ada kabar ada juga menikah orang Batak, ya kena itu pengantinnya. Mungkin nggak Bapak Ibu tahu, jadi mesti hati-hati juga jaga ini. Tetap belum normal ya, masih ini normal. Jadi harus jaga jarak tetap. Oke. Kita Siapa? dengan Pak Gunawan. Ya. Selamat sore teman-teman semua, selamat sore Pak Parlin. Ya, selamat sore. Nama saya Gunawan Cipta Mustika, teman-teman udah tahu Pak. Ya. Istri 1, anak 1, sudah Sama besar, kita ya. sudah bekerja. Usia berapa anaknya Pak? 29 Pak. Oh, anaknya. Ya, wanita. Udah tinggal ini ya. Belum jadi Pak, jadi masih nunggu Pak. Belum jadi jodohnya Pak. Ya, kalau S1-nya memang saya sama dengan David dari Fakultas Hukum, Pak. Oh ya, oke. Fakultas Hukum. Profesi saya usaha, Pak, usahawan, Pak. Jadi itu pelayanan di Gereja Baptis Rosipina sebagai pengurus, Pak, sampai dengan hari ini. Oke. Mungkin itu kali Pak ya. Gereja Baptis yang di Kelapa Gading atau di mana? Ya, tinggal di Kelapa Gading, Pak. Tinggal di Kelapa Gading, Pak. Salam kenal. Lanjut dengan Pak Edi. Ya, Pak Edi senior kita mungkin ya Pak ya? Iya, mungkin saya paling tua kan. 59 Pak. Iya. Jadi saya nggak menyangka bisa kuliah lagi Pak. Oh iya Jadi, Pak. tanpa diduga, tanpa dinyana, kuliah lagi ya. Sudah saya ngikutin aja. Ya. Oke. Dan ini merupakan
juga spirit dan juga hal yang itu saya bisa nikmati, Pak. Ya. Ya. Saya dengan Pak Gunawan sama, Pak, tinggal di Kelapa Gading dan juga melayani di Gereja Baptis Solusi Pindah, Pak. Aktivitas saya di Dana Pensiun Baptis Indonesia di Suroso, Pak. Iya, ya. Anak 2, istri 1, ya semuanya masih kuliah, Pak. Oh, syukur ya. Oke, Pak. Terima kasih, salam kenal. Ya, terima kasih Pak Marlin. Ibu ya mungkin nggak tahu. Ibu Ellen ya? Ibu Ellen Ya. Novianti. Ya, baik. Salam kenal Bapak Parlin Cimamura, karena teman-teman yang lain sudah kenal, nama saya Ellen Novianti. Sekarang saya bersama dengan suami melayani di Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Jakarta Timur, Pak Parlin. Ya. Jakarta Timur ya? Ya. Ya. Kemudian saya punya putra 2, yang paling besar umur 13 tahun, yang kecil umur 9 tahun. Saya dari latar belakang S1 Teologi, wisuda tahun 2004, dan sekarang puji Tuhan ada kesempatan lagi untuk kuliah S2, mumpung di Jakarta dekat dengan kampus, jadi bisa kuliah lagi. Sebelumnya saya guru honorer, Pak, selama 9 tahun di Lampung. Oh ya, oke. Ya. Oke, Itu terima saja, kasih, Pak. salam, Terima kasih. salam kenal untuk Ibu Ellen. Lanjut dengan Pak Mauris. Pak Mauris, Ya. dan singkat aja Pak. Selamat sore, saya Maurits Pak. Sudah menikah lama, punya 3 anak, dan saya sekarang melayani di Gereja Baptis Indonesia Grogol. Bisa dikuatin Pak suaranya, mohon maaf. Oh ya, sorry. Saya Maurits Pak, di Gereja Baptis, pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Grogol Pak, jadi dekat dengan Grogol. kampus. Oke. Ya, saya sudah menikah, punya 3 anak. 1 yang besar udah kuliah, yang nomor 2 dan nomor 3 masih SMP. Gitu, Pak. Oke, salam kenal untuk Saya satu alma mater dengan Ibu Ellen dari Semarang. Oh, Satunya. ya. Baru sempat ikut S2 sekarang. Oke, Pak. Ya. Oke, terima kasih, salam kenal untuk Pak Mauris. Lanjut dengan Pak Ian Lelahi. Shalom. Halo. Perkenalkan, nama saya Ian RB Silalahi. Saya asli dari Sumatera. Kampung halaman di Tigaras. Itu persis di pinggir Danau Toba. Ya. Saya alma maternya sama dengan Ibu Ellen juga. Saya dari ST Baptis Indonesia Semarang. Ya. Sebelumnya saya melayani di Kediri dan sekarang stay di Jakarta dan aktivitas diperbantukan di staf ST Baptis Jakarta. Saya masih single, rencana akan menikah tahun depan kalau Tuhan mengizinkan. Amin. Siap. Ya, amin. Horas. Ya, semoga kopi ini sudah lenyap ya, supaya bisa nyaman melaksanakan acara nikahan dan kita dengan baik. Lanjut dengan Pak Lulus Puji Lono ya. Pak Lulus Puji Lono. Shalom. Salam Pak. Shalom Pak Parlin. Shalom. Kenalkan, saya Lulus Puji Lono. Saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Banjarmulia, Waikanan, Lampung. Ya, dari Lampung ya. Istri 1 dan anak ada 2, yang besar sudah SMA kelas 3, yang kecil SMP kelas 3. S1 saya juga sama dengan beberapa teman tadi di Seminari Teologi Baptis di Semarang. Terima kasih Pak. Oke, salam kenal Pak Lulus. Jadi online dari Lampung ini ya? Atau dari Jakarta? Oke.
Kita lanjut dengan Pak Yepta Kristianto. Ya. Salam, selamat sore, salam kenal Pak. Nama saya Yepta Kristianto. Saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem di daerah Jembatan Gambang 2, dan saya alumni dari STBJ, STT Baptis Jakarta. Ya. Demikian Pak. Oke, salam kenal Pak Yepta. Tuhan berkati. Lanjut dengan Ibu Femi Pandual. Iya, baik Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore semuanya teman-teman. Nama saya Maretio AS Femi Pandual, panjang ya Pak. Saya asalnya dari NTT. Sudah menikah, suami satu, anak NTT-nya di dua. mana? Di Soe? Di Kupang, Pak. Oh, di Kupang ya. Oke. Iya. Dan saya Kurang dengar. Bisa lebih kuat? Iya, saya melayani di GPSI Pancaran Kasih Allah Jakarta Selatan. Oke. Oke, salam kenal untuk Ibu Femi. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Satu lagi dengan Pak Hamlin. Pak, salam. Nama saya Kyung Han. Bisa dipanggil Han. Saya punya satu putri, S1-nya dari jurnalistik, Unpad. Apalagi Pak? Saya baru dipanggil Tuhan 2013 di Danau Toba. Jadi kalau di Tanah Batak saya diberi marga Saragi, Pak. Nggak tahu satu pohon nggak kita. Demikian, Pak. Oke. Ya, salam kenal untuk semuanya ya. Kita bersyukur walaupun via kita boleh saling kenal dan saling bertatap muka, dan kita boleh saling mendoakan untuk maju di dalam Tuhan dalam pelayanan. Ibu, kita sudah melihat presensi yang sudah dibagi di kampus. Nah, di sini sudah ada nama-namanya. Kemudian kita akan bikin kesepakatan dulu ya. Kita mulai jam 5. Ini jadwal yang dari kampus jam 5 sampai jam 9 ya, biasanya. Jam berapa kalau ya block teaching sampai jam berapa? 8 ya? 4 jam ya Pak. 4 jam, 3 jam. Sampai hari apa Pak Parlin, Pak? Tapi baru kali ini sore Pak. Biasanya pagi dan siang. Oh, bisa kita kebetulan gini, karena saya kerjanya juga masih setengah-setengah, belum full di kantor. Jadi bisa juga pagi, nggak apa-apa. Kalau misalnya pagi, kita diskusikan dulu jadwalnya. Kalau mau pagi jam berapa? Kalau biasa pagi mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 9. 9? Sampai jam 1. 1 ya? Itu 12. Oke. Jam 9 sampai jam 1? Iya, atau jam 1 sampai jam 4 gitu Pak. Yang pernah dilakukan. Pernah jam 1 sampai jam 4 ya? Iya. Iya. Bagaimana kita sepakat jam 1 sampai jam 4 atau selang-seling? Kita ini demokrasi aja. Saya Pak, kebetulan saya juga mengajar di sekolah, jadi persiapan pagi, apalagi ini sistemnya kan udah daring ya, online, jadi harus membuat rekaman di pagi hari, tetap harus ke sekolah. Ya. Dan dalam minggu ini kebetulan juga kan ada MPLS untuk anak-anak sekolah, sehingga
sedangkan saya membantu di sekolah untuk persiapan NPLS. Jadi mungkin kalau saya usulkan sih jam 1 sih Pak. Jam 1 sampai jam 4 gitu. Jam 1 5, kalau jam 1 sampai jam 5. 1 sampai jam 5 ya. Jadi besok jam 1 sampai jam 5? Ya? Bisa Pak, gitu. Kita Boleh, komunikasikan. Pak. Yang penting ada 2 jadwal kita. Kalau misalnya ada berhalangan, ya kalau memang bisa kita pakai antara jam 5 sampai jam 9, 1 sampai jam 5. Oke. Ya Pak. Pak, boleh usul? Ya, silakan. Untuk hari Rabu, Pak, kebetulan sebagai baptis ada ibadah doa Rabu. Ibadah doa ya. Itu persiapan dari jam 5. Apakah hari Rabu kita bisa fleksibel, Pak? Mungkin dari jam 12 atau jam 1 bisa berakhir di jam 4? Rabu ya, bisa. Jadi kalau jadwal saya di kantor itu yang bisa masuk kantor, kebetulan tadi saya masuk kantor, makanya agak bukan telat sih, karena mendaftar dulu Zoom-nya. Jadi saya jadwalnya Senin dan Jumat. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 1 atau jam 12 bisa. Tapi mungkin kalau hari Jumat ini bisa hari Jumat sore aja ya. Berapa apa? Sore. Oke, jadi hari pertama dan hari terakhir kita sore, yang lain kita mulai jam 1 atau jam 12. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Bisa, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Kemudian kita langsung lihat ini laporan ini. Penilaian langsungnya, memang kita kuliah bukan mau mengejar nilai, tapi ada ketetapan dari kampus, ada presentasi penilaian, absensi 15%, kemudian tugas 45%, dan presentasi 40%. Yang mau kita tekankan presentasi yang sudah dibagi kemarin ya. Nanti kalau kalian dengar sudah mulai ada azan, karena rumah saya memang dekat dengan masjid, jadi makanya nanti pada waktu sudah mulai mereka, ini lebih kuat lagi nanti ada yang datang. Jadi presentasi nanti mulai dari urutannya kemarin dari Ellen. David Pak. Oke, Ya. David baru Ellen ya. David, Pak Edi, saya. Oke. Nomor 5, Pak. Ini nggak sesuai dengan urutan yang kemarin lah ya, sudah tahu ya. Yang kemarin. Oke. Nah kemudian tugas, jadi setelah kita kuliah ini nanti ada tugas untuk memenuhi persyaratan penilaian yang sudah diberikan dari kampus. Pak Parlin, maaf Pak. Untuk Pak Parlin, penilaiannya, ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Pak, saya David. Silakan. Maaf, Pak. Kan hari ini saya presentasi, Pak. Bisa lebih kuat suaranya, Pak? David kurang keras nih. Ya, Pak. Hari ini kan saya presentasi, Pak. Yang pertama, Pak. Ya. Setelah saya presentasi, kebetulan kan saya memang sedang ada, kalau malam biasanya kan saya ada dagang, Pak, atau ada urusan sama teman, Pak. Jadi setelah saya presentasi, sebenarnya saya masih bisa ngikutin kelas, Pak. Tapi boleh nggak Pak saya lewat handphone? Karena gimana ya Pak, harus pergi-pergi dulu sih Pak, gimana ya Pak? Ya, lewat handphone, yang penting online, jangan nanti nggak online. Siap, bisa Pak. Tapi lewat handphone nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Jadi ya kita fleksibel aja. Memang lebih enak Pak kalau pakai laptop atau pakai desktop ya, lebih luas itunya. Kalau pakai handphone, karena memang lagi ada sambil kerja, ya bebas saja. Oke. Terima kasih Pak. Yang penting tetap online ya, jangan nanti nggak online. Terima kasih Pak, siap. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai perkuliahan kita? Untuk tugas itu tugas akhirnya apa Pak bentuknya? Ya,
besok akan saya bagikan biar supaya sambil persiapan ya. Oh ya. Kita kan ada media pembelajarannya juga Google Meet, Google Class. Nanti akan saya bagi di sana aja. Oh ya, siap. Oke. Bu Ellen, kesusahan sehari cukup untuk sehari, Bu. Iya, Ini pelan-pelan. tanya dulu. Aja. Tanya dulu. Makanya saya udah tahu nih penilaiannya. Makanya seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum saya kasih itu presentasi supaya banyak waktunya. Nah, ini kita baru mulai kan kalau langsung dibebani dengan tugas-tugas, ini nanti malah kurang konsen. Jadi pelan-pelan aja. Setuju, yang Pak. pasti, Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Ya, oke ya. Oke, baik. Saya akan buka dulu presentasi pada takut, Pak. Kuliah hari ini. Oke, sebelum lanjut, kita kan ada dikasih itu daftar hadir. Sementara kita online. Kita daftar hadirnya bagaimana baiknya ya? Foto ini aja dikirim di grup atau bagaimana? Setuju, Pak. Foto ini aja ya. Kan ada daftar hadir di sini. Pak, mekanisme kami selama ini itu disepakati ketua kelas yang akan mengisikan dengan cara mencentang, Pak. Oh gitu. Oke. Ya, jadi Bapak yang beritahu ke ketua kelas per pertemuan ini Bapak mau anggap berapa kali? Karena total 16. Ya. Jadi kalau Bapak 4 kali berarti per 1 kali kita ke pertemuan 4 kali. Tapi mekanisme ini terserah Bapak sih. Ya. Sebenarnya pas 4 kali ya, 4 kali 4, 16. Tapi kita fleksibel aja karena kan 5 hari kuliahnya. Ya. Kadang ada dosen yang memilih 4 hari, ada kadang 3 hari, ada kadang 5 hari, tergantung Pak, beda-beda. Janganlah 3 hari, nanti kurang ini. Ya Pak, nanti kurang melekat gitu. Iya, 4 atau 5 lah. Kita makanya terlalu ini, nggak mau buru-buru. Sebenarnya juga kuliah S2 ini kurang bagus kalau block teaching. Cuman karena kita kan banyaknya yang kerja. Kalau kita block teaching seperti hanya lewat aja bahan atau materi kuliah itu, karena hari 1 minggu pun dipus ya, tapi ya karena banyak kerja dan memang block teaching yang disarankan ya kita, makanya kemarin supaya ada persiapan untuk belajar juga dibagikan materinya dari buku yang sudah dibagi kemarin. Oke, jadi nanti Pak David ya coba dicentang kita antara 3 atau 4 kali pertemuan lah untuk perharinya. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Saya buka dulu bahannya, Bapak Ibu boleh bersiap-siap untuk menyimak. Sudah tampil di layar? Sudah bisa lihat semuanya? Sudah. Kita mulai, jadi mata kuliah kita namanya Filsafat Ilmu. Saya juga kurang tahu apa di S1 sudah Bapak Ibu ambil ini, karena di S1 untuk mahasiswa yang baru kayaknya ini mata kuliah ini sudah dimasukkan. Jadi ini sebenarnya mata kuliah umumnya, jadi di hampir semua prodi mempelajari mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, kita akan lihat dulu garis besarnya. Hari ini kita akan bahas yaitu faktor-faktor timbulnya filsafat. Ya, apa yang
ya, apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi timbulnya filsafat. Kemudian kita akan belajar hakikat filsafat. Ya, ada hakikat ilmu. Kemudian keempat, struktur ilmu. Yang kelima, hakikat filsafat ilmu. Kita langsung lihat yang pertama, faktor-faktor timbulnya filsafat. Ya. Apa yang membuat timbulnya filsafat ilmu ini? Ya, faktor-faktor apa? Yang pertama adalah kenapa timbul filsafat ilmu? Yang pertama adalah manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Ini sangat jelas ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Yang keenam, ada hal yang khusus yang Tuhan berikan. Ya, memang Tuhan membentuk manusia itu selain daripada membentuk, kemudian menghembuskan, ya, nafas. Tapi yang terutama kita lihat di sini dari hubungan dengan filsafat ini, manusia merupakan makhluk yang berakal budi, berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Ya, dengan akal budinya, ketika Tuhan memberikan manusia itu akal budi, jadi manusia itu memiliki kemampuan. Ya, dengan akal budi, kemampuan manusia dalam bersuara bisa berkembang menjadi kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Nah, kita menyadari bahwa ketika manusia pertama diciptakan memiliki bahasa, dan bahasa pertama manusia itu satu. Kemudian setelah manusia gagal mentaati, timbullah yang namanya manusia ingin menciptakan atau mendirikan menara Babel, dan akhirnya Tuhan mengacaukan bahasanya. Hingga sekarang kita memiliki berbagai macam bahasa. Ya, di Indonesia sendiri banyak sekali macam bahasa. Tapi yang mau kita lihat di sini, sekalipun manusia itu memiliki berbagai macam bahasa, tapi itu timbul karena manusia memiliki akal. Kita juga bisa memahami atau belajar bahasa-bahasa yang lain, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar bahasa Inggris, atau ada juga bahasa Mandarin, atau bahasa-bahasa lain. Dan itu karena manusia memiliki akal budi. Kemudian dengan akal budinya, manusia dapat berpikir abstrak, ya, berpikir hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, ada yang konkret, yang nyata, yang bisa kita pegang, yang bisa kita raba. Itu sudah biasa. Tapi manusia diberikan akal oleh Tuhan. Dengan akal yang manusia mampu berpikir hal-hal yang abstrak, yang tidak kelihatan, yang hanya bisa dipikirkan, ya, atau bisa digambarkan dengan kata-kata, tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, dan sebagainya. Kemudian bukan hanya berpikir abstrak, tapi juga memiliki konsep-konsep dalam pikirannya. Jadi otak manusia itu begitu diciptakan oleh Tuhan, begitu luar biasa sehingga bisa atau mampu menyimpan informasi-informasi, jutaan informasi yang suatu saat ketika ditanya kita bisa meretrieve lagi informasi itu. Kita bisa mengingat kembali. Kita bisa bahkan mengurai informasi itu sekalipun informasi itu sudah lama kita ingat atau kita pernah dengar. Nah, ini yang mengakibatkan manusia itu bisa berfilsafat. Kenapa? Karena manusia menjadi makhluk pemikir. Ya, kita, dan inilah dasar kita, mengapa kita hidup. Ya, aku berpikir maka aku ada. Itu kata filsuf. Ketika kita berpikir maka kita ada. Makanya ketika orang tidak menggunakan pikiran, kita cenderung marah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena manusia harusnya menggunakan pikiran dan berpikir karena Tuhan sudah mengaruniakan pikiran itu kepada manusia.
Nah, kemudian menurut Aristoteles, manusia memiliki sifat selalu ingin tahu. Ya, kita ingin tahu. Nah, ketika kita lahir, kita coba ingat waktu bayi atau bapak ibu yang punya bayi. Ya, ketika ada melihat sesuatu, selalu ingin tahu apa ini, apa ini, apa ini. Kemudian selalu ingin tahu mengapa, kenapa begini, kenapa begitu. Ya, kalau bapak ibu punya anak yang kecil, umumnya bisa kewalahan ya ketika dia asik bertanya, menanyakan hal-hal yang sebenarnya juga dari segi umur dia belum bisa memahami, tapi selalu dia tanya. Nah, inilah keadaan manusia, ya, dikatakan situ selalu ingin tahu. Ya, all women nature, by nature desire to know. Jadi, keinginan manusia itu, hasrat manusia itu adalah ingin tahu. Ya, pada diri manusia melekat kehausan intelektual, ya, intellectual curiosity yang menjelma dalam wujud aneka ragam pertanyaan. Saya sudah singgung tadi, anak-anak yang kecil, dan kita juga cenderung ingin tahu, ini kenapa, ini bagaimana caranya, dan sebagainya. Nah, inilah aspek lain mengapa timbul filsafat. Kita lanjutkan, manusia memiliki rasa kagum, ya, disebut dengan tauma pada alam semesta dan isinya. Ketika manusia memiliki rasa kagum, itu juga dorongan bagi dia untuk berfilsafat. Oke, manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa kagum pada apa yang diciptakan. Ya, misalnya saja kekaguman pada matahari, bumi, ya, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu juga mendorong manusia untuk berfilsafat, ya, mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta. Sebenarnya alam semesta itu apa dan bagaimana asal-usulnya. Dalam hal ini kita melihat itu dalam masalah kosmologis. Kemudian ia juga merupakan berusaha mengetahui dirinya sendiri, mengetahui atau mengenal eksistensi, ya, keberadaan dia, hakikat dia. Kenapa ada saya? Untuk apa ada saya di dunia ini? Apa tujuan hidup saya? Itulah yang melekat di dalam diri manusia itu. Itu membuat dia berfilsafat. Kemudian yang ketiga, manusia senantiasa menghadapi masalah. Ini sangat jelas. Kita semua, walaupun kita menjadi anak-anak Allah, sejak kita menerima Kristus, kita memiliki masalah. Orang yang di luar Kristus juga memiliki masalah. Jadi kita semua ada masalah, kita semua ada problem yang harus kita selesaikan, yang harus kita pecahkan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan itu? Maka timbullah filsafat. Faktor yang juga mendorong timbulnya filsafat dan ilmu adalah masalah yang dihadapi manusia. Jika kita menghadapi masalah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Bagaimana cara kita, apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, atau langkah apa yang harus kita perbuat untuk menyelesaikan. Inilah yang mengakibatkan kita berfilsafat. Kemudian kehidupan manusia selalu diwarnai dengan masalah, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis, ya. Masalah mendorong manusia untuk berbuat, ya, dan mencari jalan keluar yang tidak jarang menghasilkan temuan yang sangat berharga. Nah, kita ingat aja penemu lampu, ya. Kenapa mesti ditemukan lampu? Karena manusia pada saat itu penuh dengan kegelapan, harus menyalakan, ya, penyala dengan manual. Maka timbullah percobaan-percobaan, ya, yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison hingga muncullah lampu. Oke, jadi ketika ada masalah, nah ini menjadi pendorong bagi kita, ya. Ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam studi, bahkan masalah yang kita hadapi sekarang pandemi COVID-19, itu harusnya mendorong kita untuk tidak lari dari masalah, untuk tidak menjauhkan diri dari masalah, tapi kita harus maju. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu?
Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana walaupun COVID-19 masih ada, tapi ekonomi manusia atau rakyat Indonesia tidak kelaparan. Akhirnya ada new normal. Ya, tapi tetap harus kita jaga supaya tidak kebablasan. Itu salah satu caranya. Oke. Kemudian, kita tadi belajar faktor-faktor timbulnya. Kedua, kita akan lihat asal mula filsafat. Dari mana filsafat datang? Apa saja yang menyebabkan manusia berfilsafat? Yang tadi ketakjukan, ya kekaguman, menjadi awal kelahiran filsafat. Oke. Ada subjek yang takjub dan sesuatu yang menakjubkan. Hanya manusia yang bisa takjub terhadap masuk pada dirinya sendiri. Nah, Immanuel Kant mengatakan dalam makamnya, ya, di makam Immanuel Kant ada tulisan Culum stellotum suprami, lex moralitis intrami, yang artinya hanya langit berbintang-bintang di atas, tetapi juga hukum moral dalam hatinya. Jadi ketika si Immanuel Kant takjub pada alam semesta, pada dirinya sendiri, saat itu dia berfilsafat. Nah, kemudian ketidakpuasan juga membuat ya yang asal mula filsafat ini. Ya, sebelum filsafat, mitos yang menjelaskan fenomena kehidupan. Tapi penjelasan itu tidak memuaskan. Jadi, ada mitos itu menjelaskan kehidupan, tapi setelah ditelusuri, direnungkan kembali, hal itu tidak memuaskan, tidak ada rasa puas pada diri manusia itu. Ya, jadi karena tidak puas, akhirnya timbullah hasrat untuk menggali, untuk mencari tahu. Ya, terus-menerus penjelasan atas ketidakpuasan tersebut. Nah, ketika manusia berusaha menjelaskan dengan resiko, lahirlah dengan rasio, lahirlah filsafat tersebut. Jadi, yang pertama tadi ketakjukan, kemudian ketidakpuasan. Ketika kita tidak puas, lahirlah filsafat. Nah, kemudian hasrat bertanya. Ketakjukan dan ketidakpuasan melahirkan pertanyaan yang tak kunjung habis. Nah, selama manusia ada, pertanyaan selalu ada. Maka selama manusia ada, filsafat tetap ada. Jadi kapan filsafat berakhir? Ketika manusia sudah tidak ada. Kenapa? Karena dari manusia itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Ketika sudah ada teori yang menyatakan kebenaran, akan ada lagi teori baru. Mengapa? Kenapa bukan seperti ini? Kalau bukan seperti ini, harusnya bagaimana? Nah, itu yang timbul dalam diri manusia. Itu yang membuat filsafat akan terus berkembang. Kemudian keraguan. Manusia bertanya karena sesuatu tidak jelas atau belum terang. Jadi, belum jelas berarti sudah tahu, tetapi baru sedikit. Ketika kita tahu sedikit, harusnya kita lebih dalam lagi menggali apa yang mau kita gali. Keterangan-keterangan yang perlu kita ketahui. Nah, inilah yang disebut keraguan yang membuat manusia perlu dan harus bertanya. Filsuf Spinoza mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui bahwa sesuatu adalah pasti baginya, kalau dari mula-mula hal itu sudah tidak pasti baginya. Nah, ini. Jadi, ketika ada keraguan-raguan pada diri manusia, hal itulah muncul filsafat, ya. Kemudian sifat dasar filsafat, apa saja sifatnya? Nah, berpikir radikal. Berpikir radikal itu artinya apa? Bukan seperti manusia yang bersifat radikal. Dalam hal ini, berpikir radikal artinya dia akan mencari akar dari permasalahan itu. Ya, berfilsafat berarti bersifat radikal. Radix artinya akar. Artinya ketika kita melihat suatu pohon, jadi seorang berfilsafat itu bukan hanya melihat daunnya saja. Tidak hanya melihat
pohonnya, tidak hanya melihat buahnya, tidak hanya melihat batangnya, tapi dia turun sampai ke bawah mencari tahu apa yang menjadi jawaban. Ya, berpikir radikal berarti berupaya menemukan akar terdalam seluruh realitas. Nah, lagi saya bikin contoh tentang seorang anak, ya. Ketika kita melihat seorang anak dan ambil contoh misalnya ketika kita kasih makan dia, si anak ini akan bertanya, kenapa harus makan? Kemudian kita menjawab, supaya kamu besar. Kenapa? Kemudian anak bertanya lagi, kenapa saya harus besar? Supaya kamu bisa sekolah. Contoh jawabannya. Kemudian si anak lagi bertanya, kenapa saya harus sekolah? Supaya kamu bisa kerja. Itu contoh jawaban. Kemudian nanya lagi, kenapa saya harus bekerja? Jawab, mungkin ya supaya kamu bisa eksis, supaya kamu bisa hidup. Kemudian dia bertanya, kenapa saya harus hidup? Nah, demikian seorang filsafat. Jadi ketika kita dipertanyakan kepada pertanyaan-pertanyaan yang kita dengar dari seorang anak kecil, nah demikianlah gambaran orang yang berfilsafat itu. Jadi akan mencari tahu akarnya. Tidak puas pada hanya satu jawaban. Ketika sudah ada jawaban, dia akan mencari tahu lagi. Kenapa? Muncul jawaban, tahu lagi kenapa dan sebagainya. Nah, jadi sifat filsafat itu adalah berpikir secara mendalam, ya, sampai ke akar-akar. Kemudian mencari azas, ya, atau dasar. Filsafat tidak mengacu pada bagian tertentu dari realitas, melainkan keseluruhannya, ya. Jadi bukan hanya yang realitas saja, tapi keseluruhan yang ada dalam. Yang dicari filsafat adalah asas paling hakiki dari keseluruhan realitas. Jadi, apa asas? Asas itu bukan hanya sebagian atau hanya realitanya saja, tapi keseluruhan dari aspek yang kita akan cari tahu jawabannya. Kemudian, sifat dasar dari filsafat itu memburu kebenaran. Nah, adalah pemburu kebenaran. Ya, kebenaran yang diburu adalah kebenaran hakiki. Ya. Dia sudah tahu kebenaran, dia cari tahu lagi, diburu lagi kebenaran itu. Kemudian mencari kejelasan. Kenapa muncul kejelasan? Kenapa ingin mencari kejelasan? Karena tadi ada keraguan-raguan dalam diri manusia. Karena ketidakpuasan dari diri manusia. Maka filsafat lahir karena ada keraguan, ya. Karena berfilsafat berupaya mendasarkan kejelasan dan penjelasan mengenai keseluruhan realitas. Oke. Mengejar kejelasan berarti yang mengeliminir segala sesuatu yang tidak jelas. Ketika suatu masalah ada ketidakjelasan, seorang filsuf atau seorang filsafat akan menghilangkan ketidakjelasan itu dengan cara mencari kebenaran, dengan mencari kejelasan. Ketika tidak ada sesuatu yang tidak jelas, maka seorang filsuf akan mencari apa jawaban yang tidak jelas ini. Nah, ketika itu sudah terjawab, maka disitulah dia berhasil menghilangkan, ya, atau mengeliminir ketidakjelasan tersebut. Nah, mengejar kejelasan berarti mengeliminir, ya, segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, yang gelap, bahkan yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Itu tugas siapa? Tugas filsuf. Filsuf mengejar kejelasan, pengertian, atau clarity of understanding. Kemudian sifat filsafat itu adalah berpikir rasional. Rasional itu masuk akal. Bisa dibilang berpikir logis. Ya, rasional, berpikir logis, sistematis. Jadi sistematis itu terurut. Kalau nanti kalian menyusun skripsi, bukan skripsi lagi, ya, disertasi, menyusun tugas akhir, cara berpikirnya sistematis, ya, langkah demi langkah,
tidak acak-acakan. Oke. Atau menyusun tesis, atau menyusun tugas akhir, atau laporan. Ya, mungkin nanti ada tugas, ada langkah-langkah yang perlu diambil, ya, berpikir logis, sistematis, dan kritis. Nah, kritis, ya, tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang, tapi dicerna setiap apa yang dikatakan orang itu apakah benar demikian adanya. Kemudian berpikir logis berarti menggapai pengertian sesuai akal sehat dan sanggup menarik kesimpulan. Ya, sanggup menarik kesimpulan dan keputusan yang tepat dari premis-premis yang sudah digunakan. Nah, itu yang kelima dari kita masuk ke yang kedua, hakikat filsafat. Jadi faktor-faktor, kemudian masuk ke hakikat filsafat. Oke, ada yang baru masuk lagi, coba saya cek dulu ya. Ada yang keluar dari masuk lagi. Sebenarnya apa itu filsafat? Coba dulu Ibu Ellen, filsafat itu apa? Nah, dengar filsafat itu apa? Pengertian filsafat. Kira-kira apa filsafat? Pak Parlin. Ya. Ya, Pak Ian. Suara Bapak putus, Pak. Sinyalnya kurang stabil. Putus-putus ya? Halo? Bisa? Bisa jelas? Iya, Pak. Coba putus-putus. Putus-putus ya? Ya, Pak Palin, kalau di saya sih umumnya bagus. Nggak tahu yang Oke. Saya sudah bikin maksimal ini volumenya. Memang kadang sedikit ada yang itu, yang miss. Tapi umumnya bisa sih kalau di saya. Mungkin cara bicaranya mungkin dipelanin ya, nggak terlalu cepat. Atau ada Bapak Ibu yang bisa memberikan pengertian filsafat apa? Filsafat ya Pak, tadi saya yang ditanya ya. Ya. Filsafat itu studi tentang keseluruhan fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep-konsep mendasar. Oke. Ada yang lain? Memang pengertian filsafat ini menurut para ahli juga banyak ya. Tapi kita akan lihat dulu ya secara etimologisnya ya. Jadi filsafat itu dalam bahasa Arab juga ada falsafah. Falsafah dalam bahasa Arab dikatakan falsafah. Itu filosofi. Ya, dan asal kata dari filsafat itu adalah dari bahasa Yunani ya, sebagai kata majemuk yang terdiri dari dua asal kata, yaitu philo yang berarti cinta, ya, suka atau kekasih atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi dari asal katanya filsafat ini secara berarti cinta, ya, cinta akan kebijaksanaan.
cinta akan pengetahuan, cinta akan hikmat. Nah, itu dari segi akar katanya. Nah, artinya apa? Yaitu hasrat. Nah, kita bayangkan aja ketika kita mencintai seseorang, akan kejar. Biasanya kan laki lebih agresif dalam hal ini. Mengejar kemanapun ya perempuan itu pergi, dikejar. Karena memang sudah cinta, sudah ada rasa sayang, rasa mengasihi, maka akan berusaha ya untuk mengejar. Jadi ketika kita berfilsafat itu artinya kita cinta, ya akan mempunyai hasrat yang besar, yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh terhadap apa? Terhadap kebijaksanaan tersebut. Nah, itu arti cinta. Kebijaksanaan itu artinya apa? Itu kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ada kebenaran sejati, ada kebenaran yang tidak sejati. Nah, ini langsung kita contoh aja ya. Di suatu suku, misalkan ada dibenarkan ketika misalnya seorang pria sudah menikah tapi tidak mempunyai anak, dibenarkan untuk menikah lagi. Itu kebenaran yang relatif, artinya bukan sejati, tidak berlaku bagi semua orang, hanya pada suku tertentu. Nah, kita sebagai orang Kristen, kebenaran sejati kita apa? Ya tentu Alkitab, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau nikah tidak akan dipisahkan daripada maut. Ya, kalaupun tidak memiliki anak atau memiliki anak tapi perempuan semua, ya kalau sudah menikah tidak boleh berpisah kecuali kalau tidak karena maut. Nah, jadi kecintaan kita kepada pengetahuan atau kebijaksanaan itu artinya kebenaran atau kebijaksanaan, kebenaran yang sejati. Jadi, bukan yang relatif, tapi yang absolut. Kemudian filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Nah, itu sebabnya ketika mereka sudah memiliki kebenaran, seorang filsuf akan mempertanyakan lagi kebenaran. Ada sintesis, kemudian ada antisintesis untuk mencari tahu apakah itu sudah sungguh-sungguh kebenaran sejati atau belum. Sehingga tidak akan selesai-selesai. Kenapa? Karena di dalam diri manusia kebenaran sejati itu tidak sama antara si A dengan si B. Ya, oke, kebenaran manusia tidak bisa dipertahankan secara utuh, secara sempurna. Oke, itu sebabnya kita bersyukur kita memiliki kebenaran dari firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Jadi kebenaran firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Nah, kebenaran manusia akan selalu dipertanyakan. Ketika sudah ada kebenaran, maka akan dipertanyakan lagi. Ya, jadi demikian arti filsafat pada mulanya, berdasarkan arti secara etimologis, sebagaimana dijelaskan di atas. Kemudian para ahli berusaha merumuskan definisi filsafat. Salah satu tadi sudah disebutkan oleh teman kita, Ibu Ellen. Nah, ada yang menyatakan bahwa filsafat sebagai suatu usaha untuk berpikir. Ya. Berpikir secara radikal. Radikal tadi sudah kita pelajari bahwa secara mendalam dan menyeluruh. Ya, suatu cara berpikir dengan mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Nah, kemudian pengertian filsafat menurut para filsuf, ya, menurut Tates, ya, Tateles, ada Anaximandres, Anaximenes, ya, Herakleiteos, Pythagoras, dan Parmenides, ya. Mereka mengatakan filsafat adalah ilmu yang berupaya memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi.
Ya, jadi mengapa alam ini ada? Mereka mencari tahu. Ya, mereka menggunakan akal budinya untuk mencari tahu kenapa ada alam, ya, hakikat alam dan realitanya. Kemudian menurut Plato, ya, itu murid filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Itu menurut Plato. Kemudian menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mencari prinsip-prinsip. Ya, jadi ada prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab realitas yang ada, serta yang mempelajari ada sebagai ada, atau being as being, dan ada sebagaimana adanya. Ya, being as such. Ya, jadi mengapa ada sesuatu dan mengapa dia ada seperti itu. Itu ya. Jadi handphone ini mengapa ada? Ya, being as being. Kemudian mengapa handphone ini seperti ini? Nah, itu yang dipelajari ya, yang pendapat dari Aristoteles. Nah, kemudian pengertian filsafat lain adalah secara sederhana filsafat dapat dipahami dengan dua konsep, ya. Filsafat sebagai upaya, ya, upaya dari seorang filsuf, yaitu di dalam upaya itu ada proses. Dalam proses itu ada metode yang dipakai. Jadi bukan hanya sembarangan metode, tapi ada metode. Kemudian cara dan tambahan untuk terus mencari kebenaran. Nah, dia dikatakan upaya, ada proses, metode, dan cara. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai upaya untuk memahami konsep. Ya, ada konsep-konsep, kemudian bagaimana cara memahami ide dan realitas dengan bertanya, ya, mengajukan jawaban. Jadi ketika tadi bertanya, ada jawaban. Kemudian ada lagi jawaban, ada pertanyaan lagi. Demikian terus-terus. Makanya ada yang mengatakan kalau tidak mau pusing, jangan belajar filsafat. Kenapa? Karena kita bisa bingung sendiri. Setelah ini apa? Dan sebagainya. Ingat aja ketika kita ada anak yang ya pengen tahu aja segala sesuatu. Kita akan pusing sendiri menjawab. Dan kita juga bingung memberi jawaban yang sesuai dengan umurnya, sesuai dengan keadaannya. Nah, itu. Ya. Dengan kata lain, filsafat adalah pemikiran tentang pemikiran ini. Ya, jadi ada pemikiran, ditanyakan lagi pemikiran itu, ya. Atau berpikir tentang berpikir. Ya, thinking about thinking. Nah, itu pengertian filsafat. Nah, karakteristik filsafat itu apa? Ya, itu sudah tadi kita singgung, ada kritis, radikal, rasional, dan sistematis. Ini karakteristiknya. Sudah kita jelaskan tadi pengertian dari kritis, radikal, dan sistematis. Kemudian sistematika filsafat, ya, sebagaimana pengetahuan yang lain, filsafat telah mengalami perkembangan yang pesat. Mengapa berkembang pesat? Ya karena sudah kita singgung tadi, ketika sudah ada teori, dicari lagi alasan mengapa. Kalau bukan seperti ini, bagaimana? Mengapa harus seperti itu? Jadi perkembangan, bahkan filsafat dikatakan adalah ibu segala ilmu. Ya, oke, nanti kita akan lihat mengenai hal itu. Kemudian ditandai dengan berbagai macam cabang. Filsafat, ini ada aliran, diantaranya realisme, rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Itu alirannya. Kemudian cabangnya, nanti kita akan lihat lebih dalam bentuk pohon ya. Filsafat memiliki cabang-cabang, diantaranya metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, filsafat sejarah, filsafat politik, dan sebagainya. Nah, ini tadi filsafat tentang pengetahuan. Jadi,
filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat epistemologi, ya, atau filsafat ilmu, filsafat pengetahuan. Ya. Jadi kita ada di sini, yang kita akan bahas nanti, kritik-kritik ini ada filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu sendiri itu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Apa itu ilmu? Nanti kita lihat lebih dalam. Oke. Kemudian filsafat tentang keseluruhan kenyataan. Ya. Jadi kenyataan metafisika umum atau disebut dengan ontologi. Metafisika khusus yaitu teologi metafisik, ya, filsafat ketuhanan, antropologi tentang kemanusiaan, dan kosmologi, ya, alam semesta, dunia ini. Kemudian filsafat tentang tindakan, ya, berhubungan dengan etika, ya, kemudian berhubungan dengan estetika, seni. Oke. Nah, kita lihat sini pohon filsafatnya, ya, supaya lebih bisa dipahami tadi cabang-cabang filsafat. Kita lihat di sini, filsafat itu ada disebut dengan filsafat umum. Ada umum berarti ada khusus. Nanti kita akan lihat cabangnya, ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama, umum. Filsafat umum itu ada disebut dengan metafisika. Metafisika itu mempelajari apa? Antropologi, ya, manusia, kosmologi, alam semesta, teologi itu ketuhanan tadi. Ontologi yaitu metafisika secara umum. Kemudian cabang yang kedua dari filsafat umum adalah epistemologi. Nah, di sini ada epistemologi dasar, ada metodologi, ada logika. Untuk filsafat umum. Kemudian ada aksiologi. Nah, aksiologi itu dua cabangnya, ada etika, ada estetika. Jadi kalau filsafat umum, dia cabangnya ada 3, metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Di metafisika ada antropologi, ada kosmologi, ada teologi, dan ada ontologi. Di epistemologi ada yang disebut dengan epistemologi dasar, metodologi, dan logika. Aksiologi sendiri itu lebih ke tindakan, ya, etika dan estetika. Nah, itu yang umum. Nah, kita masuk ke yang khusus. Yang khusus itu disebut dengan keilmuan, ya, filsafat ilmu umum. Kemudian ada filsafat ilmu khusus. Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang kita pelajari waktu di sekolah, ya. Interdisipliner ada filsafat ilmu fisik, filsafat matematika, filsafat biologi, filsafat ilmu sosial, filsafat ilmu bahasa, filsafat psikologi. Nah, kemudian ada bidang kehidupan. Itu bidang kehidupan. Nah, ini yang Bapak Ibu ada yang jurusan Fakultas Hukum, ya, itu belajar filsafat hukum, filsafat politik, filsafat ekonomi, filsafat agama, filsafat sejarah, dan lain-lain. Nah, inilah filsafat. Makanya filsafat itu disebut dengan ilmu dari segala ilmu, ya, atau ilmu dari segala ilmu. Karena semua ilmu-ilmu yang ada itu bermuara dari filsafat. Oke? Jadi garis besar utamanya yang umum dan yang khusus. Nah, yang umum ini terdiri lagi atas 3. Oke? Nah, yang 3 itu dibagi lagi. Yang pertama ada 4 cabangnya, ya. Kemudian epistemologi 3 cabangnya. Aksiologi ada 2 cabang. Itu yang umum. Kalau yang khusus, ya, keilmuan yang umum dan keilmuan yang khusus. Ya. Kemudian ada untuk bidang kehidupan kita.
Nah, ini gambaran dari filsafat atau pohon filsafat. Oke, baik, hakikat ilmu. Nah, ini seperti saya singgung tadi, apa bedanya antara ilmu dan pengetahuan? Oke, mungkin ada yang memberikan jawaban, ilmu itu apa? Pengetahuan itu apa? Bisa Gunawan kasih pendapat? Oh, pengetahuan yang diproses menurut metode ilmiah menjadi ilmu, Pak. Pengetahuan yang diproses melalui proses metode ilmiah, Pak. Oke, jadi ilmu itu adalah pengetahuan diproses melalui metode ilmiah. Artinya, supaya kita mengenal ilmu harus ada apa? Ada persyaratan-persyaratan tertentu, Pak. Ada pengetahuan persyaratan untuk jadi tertentu. ilmu harus ada persyaratan langkah-langkah tertentu, Pak. Ya, langkah-langkah tertentu. Nah, pengetahuan itu bisa nggak kita dapat secara tiba-tiba? Pengetahuan kan kita tidak tahu sebelumnya, tapi dia tiba-tiba datang. Pengetahuan biasanya kan berdasarkan nalar kita, Pak, terhadap satu objek tertentu, ya, Pak, ya? Ya. Nah, jadi sumber pengetahuan, ya, apakah itu intuisi, Pak? Ya, jadi pengetahuan maksud bisa saja tidak sengaja kita dapat. Jadi tiba-tiba, ya. Misalnya kita lagi jalan di tengah jalan, ya. Tahu-tahu ada orang yang tabrakan. Dan kita nggak sengaja. Akhirnya kita tahu bahwa di situ ada orang tabrakan. Nah, itu pengetahuan. Pengetahuan artinya yang tidak kita sengaja dapatkan. Ya, jadi kalau ilmu, ya ini seperti kita sekarang ini, kita kuliah, itu ilmu. Oke. Kita lihat lebih dalamnya. Jadi pengetahuan atau knowledge, menurut Jujun, ya, ada yang akan mempresentasikan ini nanti. Hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunawan. Jadi, ilmu itu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan metode-metode tertentu. Nah, jadi, supaya lebih gampang, ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan. Oke? Jadi, pengetahuan itu skopnya lebih luas. Seperti saya singgung tadi, kita tadinya tidak tahu bahwa di situ ada tabrakan, tapi tahu-tahu kita lewat dan kita tahu bahwa di situ ada tabrakan. Nah, itu namanya pengetahuan. Tapi kalau ilmu, ya kita sengaja membaca, ya membaca ada metode-metode tertentu. Nah, ini apa yang kita ketahui, apapun yang kita ketahui, misalnya si David ini pacaran dengan contoh, ya. Siapa pacarnya saya nggak tahu. Mungkin kalian udah tahu. Nah, itu tahu, bukan dikatakan ilmu, ya. Atau misalnya si Ian. Si Ian tadi kan baru dikasih tahu bahwa dia akan menikah tahun depan. Itu apa? Pengetahuan, bukan ilmu. Oke, jadi pengetahuan itu ya segenap apapun yang kita tahu. Termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan. Oke? Termasuk di dalamnya yang tidak kita pelajari secara langsung, secara sengaja. Itu pengetahuan. Oke. Nah, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Nah, pengetahuan dapat diperoleh melalui apa? Beberapa cara, yaitu pengalaman. Seperti saya singgungnya, pengalaman lewat di Grogol misalnya. Rupanya pengalaman saya ada di situ, misalnya orang yang dicambret. Itu pengalaman. Ya, jadi tidak sengaja saya belajar tentang adanya tukang jambret di sana, tapi karena pengalaman. Kemudian ada intuisi, tadi sudah disinggung Pak Gunawan. Kemudian ada pendapat otoritas, ya, penemuan secara kebetulan. Nah, pernah mendapatkan ini, nah inilah yang dilakukan oleh para penemu-penemu pertama. Jadi kan ada coba-coba, trial and error. Jadi dicoba lagi, gagal, dicoba lagi. Nah, itu disebut dengan pengetahuan maupun penalaran.
Nah, kemudian ilmu atau science. Jadi dalam bahasa Inggris juga itu dibedakan artinya ya, atau definisinya. Kalau pengetahuan itu knowledge, tapi kalau pengetahuan itu science. Makanya kita mata kuliahnya ini kalau dalam bahasa Inggris the philosophy of science, bukan the philosophy of knowledge ya. Jadi filsafat ilmu ya. Jadi bukan sekedar kumpulan fakta ya. Walau di dalamnya juga terdapat berbagai fakta. Jadi bukan hanya fakta-fakta. Oke. Tapi terdapat apa? Teori, ada hukum, ada prinsip dan seterusnya yang diperoleh melalui prosedur tertentu yaitu metode ilmiah. Jadi kita sengaja mendapatkannya itu, bukan tiba-tiba, bukan hanya sekedar kita pengalaman yang dapat begitu saja, bukan ya. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan apa? Lewat metode ilmiah. Jadi ada metode-metode ilmiah yang cara mendapatkannya. Oke, nanti teman ada yang mempresentasikan dari bukunya si Jujun S. Oke. Kita lanjutkan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, kita lihat gambar ini ya. Jadi kalau digambarkan di sini, ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan. Yang warna hijau ini itu lebih luas daripada warna putih. Artinya, ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan. Nah, lebih jelas di sini adalah pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran. Jadi di sini bersifat apa? Spontan. Ya. Keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya. Itu. Kemudian ilmu pengetahuan adalah akumulasi pengetahuan yang disistematikan, metodis dan empirik. Jadi ada metodis cara untuk mendapatkannya. Ada cat di sini. Oke, nanti kita lihat diskusinya ya. Oke, kemudian dimensi ilmu. Dimensi ilmu itu apa? Nah, kita lihat, ingat aja AMP. Jadi ilmu itu adalah aktivitas. Ada aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas itu sebagai proses, ya. Sebagai proses ilmu terwujud dalam aktivitas penelitian ilmu. Oke, itu sebagai proses, sebagai aktivitas merupakan langkah-langkah yang bersifat rasional. Oke, jadi ada langkah-langkah yang dilakukan bersifat rasional, kognitif dan teleologis. Oke, kemudian untuk aktivitas tersebut memerlukan metode. Oke, metode yaitu sebagai prosedur. Kalau tadi aktivitas itu proses, ya ada prosesnya. Nah, dalam proses ini ada prosedur, langkah-langkah yang dilakukan. Oke, jadi sebagai prosedur ilmu tidak lain adalah metode ilmiah. Ilmu sebagai metode ilmiah memiliki unsur-unsur pola prosedural. Jadi ada langkah-langkah, ya polanya. Tata langkah, teknik, dan instrumen-instrumen tertentu. Sehingga setelah dilakukan itu, barulah muncul yang namanya produknya. Jadi ada 3P di sini, ada proses, ada prosedur, dan ada produk atau hasil. Itu namanya pengetahuan. Sebagai produk, ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Jadi itulah dimensi ilmu. Oke, 3 dimensi, dimulai dari aktivitas. Ketika aktivitas itu untuk mendapatkannya perlu prosedur, yaitu langkah-langkah atau metode yang ilmiah, dan muncullah produknya,
atau hasilnya, yaitu ilmu. Nah, kita lihat di sini yang sudah digambarkan tadi ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, inilah ilmu terdiri dari 3 langkah, 3 di sini itu proses, ada prosedur, ada produk. Ya. Jadi ilmu itu tidak didapatkan begitu saja, tapi ada prosesnya. Nah, proses ini apa proses yang dilakukan? Ya, ada aktivitas penelitian. Apa aja aktivitas penelitian? Ada 3, yaitu rasional, ya, disebut dengan proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika. Oke. Jadi pengetahuan itu didapat secara rasional, ya, masuk logika. Kemudian aktivitas penelitian juga menghasilkan kognitif, yaitu kognitif pengetahuan, proses mengetahui dan memperpengetahuan. Itu. Kemudian ada teleologis, ya. Teleologis itu apa? Yaitu mencapai kebenaran, ya, memperoleh pemahaman, okay, memberikan penjelasan, okay, melakukan peramalan dan pengendalian. Nah, semua ini dilakukan melalui proses atau aktivitas penelitian. Nah, ini menurut si Delian-Gi ya, bagan waktu hakikat ilmu. Nah, kemudian setelah proses itu, untuk melakukan itu bukan hanya sekedar berproses, tapi ada prosedur. Prosedurnya apa? Yaitu metode ilmiah langkah demi langkah. Ya, ada pola prosedural, yaitu melakukan pengamatan, nah, percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, analisa, dan lainnya. Nanti kalau kalian menyusun tesis, akan melakukan hal-hal seperti ini ya. Kemudian metode ilmiah berikutnya ada tata langkah, ya, penentuan masalah. Nah ini juga ya. Jadi ketika menyusun skripsi, apa yang menjadi hal yang perlu dipikirkan, dan itu paling penting. Masalahnya apa? Sering sekali orang mau nyusun skripsi atau tesis atau disertasi, tidak tahu apa mau ditulis. Kenapa? Karena masalahnya tidak diketahui. Masalahnya tidak disimpulkan, tidak dipahami. Oke? Jadi dipahami dulu apa masalah. Oke? Kemudian setelah ada masalah, perumusan hipotesis bila ada. Jadi umumnya ini penelitian yang kuantitatif, ya, ada hipotesanya. Hipotesanya itu artinya jawaban sementara, jawaban yang lemah atas masalah. Oke, sebagai contoh, orang kanker bisa berbagai macam penyebab, tapi ada jawaban sementara, yaitu orang penyakit kanker karena rokok contoh. Nah, itu penyebab atau hipotesanya rokok menyebabkan orang sakit kanker, itu adalah jawaban hipotesa atau jawaban lemah, jawaban sementara. Kenapa lemah? Karena itu belum dibuktikan. Jadi perlu dibuktikan. Perlu dilakukan penelitian apakah itu benar atau enggak. Oke. Nah, kemudian pengumpulan data, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, setelah dilakukan ini semua, barulah muncul hasilnya atau produk. Ya, produk inilah yang disebut dengan pengetahuan sistematis. Ternyata sebelum ke sini ada teknik untuk melakukan penelitian itu ya, ada wawancara, ada angket, ada perhitungan lainnya. Terus
ada aneka alat, yaitu timbangan, meteran, komputer, dan lain-lain. Nah, kalau kalian melakukan penelitian kuantitatif, mungkin akan melakukan penghitungannya melalui SPSS, atau ada Lisrel, dan lain-lain. Nah, ketika ini didapat, maka muncullah produknya. Setelah diteliti, maka benar didapat bahwa orang yang kanker itu karena merokok. Ini contoh ya. Baru muncullah teori atau pengetahuan sistematis, teori baru, penyebab orang sakit kanker adalah karena merokok. Itu contoh. Nah, didapat itu dari mana? Bukan hanya sekedar muncul tanpa ada proses. Jadi perlu proses. Untuk melakukan proses itu perlu ada prosedur, metode ilmiah, langkah-langkah untuk mendapatkan produk itu. Nah, itu pengetahuannya. Oke. Kemudian kita lihat struktur ilmu. Ilmu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan. Saling berhubungan di antara berbagai komponen tersebut merupakan struktur ilmu. Nah, menurut Lilian Guy, ya, sistem pengetahuan ilmiah mencakup 5 kelompok unsur. Itu jenis-jenis sasaran, bentuk-bentuk pernyataan, ragam-ragam proposisi, ciri-ciri pokok, dan pembagian sistematis. Kita langsung lihat ke sini ya, supaya lebih jelas. Mungkin kalau gambar itu lebih gampang diingat ya. Nah, ilmu ada objek, ada disebut bentuk pernyataan, ada ragam prosesi, ada ciri-ciri pokok, ada pembagian sistematis. Nah, yang pertama kita lihat objek. Objek itu ada 2 bagian, yaitu objek berupa material. Apa itu objek material? Contohnya itu ide abstrak, ya, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, gejala sosial, dan disebut dengan proses tanda. Kemudian ada objek formal, ya, yaitu pusat perhatian. Kemudian setelah objek ada bentuk pernyataan. Bentuk pernyataan itu bisa berupa deskripsi, ya. Oke. Bisa berupa preskripsi. Bisa berupa juga eksposisi pola. Bisa juga berupa rekonstruksi historis. Nah, kemudian ragam proposisi ada disebut dengan azas ilmiah, kaidah ilmiah, teori ilmiah. Ciri-ciri pokok, sistematisasi, keumuman, rasionalitas, objektivitas, verbalitas, dan komunitas. Nanti kita akan bahas ini minggu depan atau setelah presentasi temannya. Kalau sudah siap presentasi dari si David, sudah siap? Pak, kita break makan malam jam berapa, Pak? Biasanya jam berapa ya? Oh, kami nggak pernah kelas malam soalnya. Hah? Kami belum pernah kelas malam. Oke, jam 7 sampai berapa lama biasanya break? Setengah jam cukup, Pak, kayaknya. Setengah jam. Oke, setengah jam ya. Berarti jam ini jam 7.45, berarti kita 6.45 ya, berarti masuk 7.45 bisa? 7.15, Pak. Ya, 7.15 ya. Pak Parlin. Ya. Pak, boleh istirahatnya setelah saya presentasi nggak, Pak? Soalnya saya mau ada ini, Pak, sama teman saya, Pak. Udah ada ini, Pak. Udah mau antar beras, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan. Oke. Silakan presentasi langsung, yuk. Berapa lama, Wid? Ya. Belum mandi itu, Pak. 3 menit kayaknya, Bu.
Ini Pak, saya langsung presentasi ya, Pak. Oke, silakan. Oke, Saya- ada bahannya kan? Saya akan... Ada, Pak, ada. Sebelum berakhir, Pak, apakah boleh bertanya atau disambung nanti, Pak? Ya, nah nanti boleh disimpan dulu pertanyaannya ya. Si David mau beraktivitas. Pak, minta izin share screen-nya di able, Pak. Bisa ya, Pak? Ya, bisa. Makasih, Pak. Nih kau berasnya nggak sampai, orang yang beli nggak sempat masak. Gimana nih kau? Ini make host ya, atau bisa lihat dari sana minta? Allow, Pak, allow. David sudah mandi belum? Sudah, puji Tuhan, Pak Ian. David mesti bayar Sudah denda. diminta dari sana? David, Sudah, Pak, sudah. Bayar, Belum bisa, Pak. bayar denda, kamu komisi buat kita semua nih. Pahalanya besar dari Tuhan ya, Bapak-Bapak. Beli martabak. Mbak minta dulu lagi. Sudah, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Host aja lah, host. Biar ini. Ya, Bapak Ibu. Udah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Belum. Nah, ini udah terlihat. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? 9 slide sih kayaknya 2 menit nih, cukup. 1 menit ini. Bapak Ibu, saya mulai sekarang ya. Jadi, dengan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Parlin kemarin kan kepada kita semua kan, saya kebagian untuk bab 1 ya. Jadi puji Tuhan, jadi saya dasarnya bisa lebih mengerti ya. Jadi di awal itu saya langsung membaca ya kan. Seorang filsuf berkata, pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu. Dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Untuk mengetahui apa yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Berfilsafat berarti tidak akan semua kita mengerti alam semesta ini. Berarti mengevaluasi segenap pengetahuan yang kita ketahui. Karakteristik filsafat pertama adalah menyeluruh. Seseorang yang berfilsafat diumpamakan seseorang yang menengadah ke bintang-bintang yang ingin mengetahui hakikat dirinya dalam semesta. Selanjutnya, seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat dalam segi pandang pengetahuan yang lain, seperti moral, seperti agama, dan lain sebagainya. Ketika ilmuwan berpikir pengetahuan yang ia punya melebihi pengetahuan lain, Sokrates berpendapat bahwa dia lebih memilih tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena banyak ilmu pengetahuan dalam semesta ini. Seorang filsafati tidak gampang menganggap pengetahuan itu benar secara mendasar. Nah, harus ada kriteria suatu pengetahuan bisa dikatakan benar. Karakteristik yang kedua dari filsafat itu yaitu adalah mendasar. Tadi kan yang pertama menyeluruh ya. Apa kriteria yang dianggap benar itu yang secara mendasar? Dasarnya apa, lalu bisa dianggap benar atau tidak. Yang ketiga itu, sifat yang ketiga adalah spekulatif. Yaitu dalam analisa maupun pembuktian, kita memisahkan spekulasi mana yang benar
dan tidak. Tugas utamanya adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan dengan melihat segala sisi aspek hidup yang ada. Jadi kita bisa sadar sekarang pengetahuan yang ada itu dimulai dari spekulasi. Nah, secara konseptual ilmu masih mendasarkan kepada norma-norma filsafat dengan metode normatif deduktif. Nah, hal yang dapat ditelaah dalam filsafat itu adalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia juga. Pada tahap awal itu, filsafat mempersoalkan siapa manusia itu. Jadi, halo siapa kau? Seperti itu, dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran filsafat zaman Yunani kuno yang sampai sekarang, pemikiran itu juga tidak selesai juga ya. Ilmu ekonomi juga berasumsi manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Itu hakikat secara manusianya ya. Lalu ilmu manajemen berasumsi manusia adalah homo economicus yang tujuannya menelaah antar manusia. Homo kan kita tahu kan bahasa Latinnya manusia ya. Nah, dari tahap yang pertama tadi kan halo siapakah manusia. Nah, tahap yang kedua adalah pertanyaan yang berkisar tentang hidup dan eksistensi manusia. Apakah hidup sebenarnya? Apakah seperti peluang nasib melempar dadu secara acak? Apakah hidup seperti itu? Atau seperti ada seseorang yang bernama Bruder Juniper, dia mempunyai pemikiran dalam bukunya dalam sebuah sastra yang dia tulis, The Bridge of St. Louis Ray, mengatakan sukar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Namun sama sekali tidak berarti kita tidak bisa tahu kehendak Tuhan. Jadi memang kehendak Tuhan kan ada yang tidak kita tahu, tapi mungkin ada yang bisa kita ketahui seperti itu mungkin ya. Lalu ada cabang, filsafat yang di bab 1 yang saya baca, ini ada cabang-cabangnya. Yang cabang pokok permasalahan yang dikaji itu secara mendasar mencakup 3 segi. Yang pertama adalah logika, yaitu apakah itu benar dan apakah itu salah. Apakah yang disebut benar dan salah. Lalu yang kedua dari etika, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, itu bisa ditelaah juga. Lalu yang ketiga apa? Yang indah dan yang mungkin bisa dibilang tidak indah ya, atau jelek ya. Itu secara estetikanya. Dari ketiga cabang tadi, ada tambahan lagi cabang utamanya. Apa aja itu? Yang pertama, teori tentang keberadaan. Yaitu keberadaan hakikat tentang zat, tentang hakikat pemikiran manusia, dan lain sebagainya. Ya, saya terus terang ya, saya sedang mempelajari ini, saya juga kurang mengerti ya. Jadi nanti boleh saya pelajarin lagi ya. Nah, yang kedua adalah politik. Politik yaitu kajian mengenai organisasi sosial pemerintahan yang ideal. Itu adalah tambahan dari cabang filsafat yang utama ya. Berarti ada 5 kan. Nah, kelima cabang di atas berkembang lagi sesuai dengan perkembangan zaman juga, manusia juga. Lebih spesifik yaitu pertama, filsafat pengetahuan. Kedua, ada filsafat moral, seni, metafisika seperti yang mungkin Bapak Parlin tadi sudah memberitahu kita di awal, ada beberapa ya. Lalu dari segi politik, dari segi filsafat ilmu, ada agama, ada filsafat pendidikan, filsafat hukum, sejarah, dan juga ada matematika. Sebentar ya. Itu HP siapa lagi? Nah, filsafat ilmu ini adalah bagian dari filsafat pengetahuan yang mengkaji hakikat ilmu. Untuk dapat membedakan jenis pengetahuan yang satu dengan yang lain, maka ada pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu secara yang pertama ontologi. Apakah ontologi itu ada yang terkait dengan apa yang dikaji dari pengetahuan itu? Yang kedua adalah tentang epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan tersebut didapatkan, bagaimana itu pengetahuan kok bisa didapatkan ya. Lalu yang ketiga, kalau kita udah dapat pengetahuan itu, untuk apa sih pengetahuan itu? Aksiologi. Nah, dari bab 1 ini sebenarnya yang mau ditekankan adalah buku yang saya baca itu, yang kita baca, ya kan Bapak Ibu kan, itu semua adalah membahas tentang aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi keilmuan, dari filsafat keilmuan, lalu mencoba dibandingkan dengan keilmuan lainnya. Kira-kira seperti itu Pak yang saya dapat dari bab 1 ini Pak.
Terima kasih Pak Parlin. Terima kasih teman-teman. Oke, ya. Terima kasih. Sudah bisa makan kalian? Kita juga mau makan ya. Makan di tempat masing-masing. Boleh Pak, boleh. Oke, jadi kita istirahat setengah jam ya. Setengah 8, berarti Pak, sekarang udah tahu ya Pak, kurang beras pesan ke siapa udah tahu ya Pak ya? Iya Pak. Diskon 50 loh Pak. Pesan dari dia ya? Benar nih. David ya. Ya biasanya saya pesan dari ini, dari online. Nah. Ya, tapi ini kejauhan ke Jakarta Timur dia. Oke, baik, kita istirahat ya. Jadi masuk lagi nanti jam 7.30 ya. Siap Pak, siap. Pakai nanti ya. Pakai Siapa? Pakai link ini juga. Selama istirahat bisa masih keluar on dulu terus, ya Pak. Jangan Ya, jangan boleh. diputus, Pak. Masih on terus. Ya, boleh keluar nanti masuk lagi. Oke Pak, terima kasih Nggak Pak. apa-apa Pak ya. Ya, kalau mau di sini boleh juga. Baik. Selamat malam Pak. Selamat makan semua. Oke, selamat makan ya. Makan, Pak. Oke, nanti 7. Iya Pak. Oke. Presentasi